Ini yang berbahaya, saudara. Ini yang berbahaya. Jadi kita ini harus berdoa untuk bangsa dan negara. Jadi kita ini harus berdoa untuk bangsa dan negara supaya negara kita ini dipulihkan Tuhan. Nah, disitulah akan terjadi inflasi, dan yang dikhawatirkan adalah stagflasi, stuck berhenti, saudara. Tapi inflasi ini yang akan berbahaya dalam jangka, karena ada kondisi 2023, 2024 Pilpres, ada namanya ekonomi, ada namanya politik, banyak sekali hal yang kadang tidak bisa diprediksi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah masa susah ini. Nah, makanya saya memberitahu pada saudara dari tahun 2020 supaya berkebun semua. Supaya apa, saudara? Kita perhatiin, harga-harga pangan udah pada naik. Nah, kalau harga-harga pangan sudah pada naik, ingat, saudara, kita semua harus siap untuk menghadapinya. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Kalau kita perhatikan saat ini, justru dalam kondisi resesi, yang laku itu ada dua, dokter psikolog sama dukun, saudara. Dokter psikolog sama apa? Dukun. Karena banyak orang stres datang ke psikolog. Nah, yang kedua, kalau tidak ke psikolog datang ke dukun. Karena apa? Berpikir itu jalan keluar. Tapi ke dukun itu salah. Setan ketemu setan, jadilah reoni. Ada jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tahun-tahun ini, ke depan ini, secara makro dan makroekonomi, ya, bahwa 5 tahun ke depan ini akan jadi inflasi. Jadi yang kalangan atas itu stay, posisi kalangan atas itu aman, menengah ke bawah itu berat. Nah, jadi posisi kalangan atas itu posisi aman, karena sudah ada namanya cadangan. Tapi menengah ke bawah banyak yang bangkrut, susah, bermasalah, atau hanya sekedar bertahan. Nah, untuk bertahan itu perlu cara. Nah, cara untuk bertahan perlu saudara tahu, usahakan saudara jangan utang bank. Karena kalau utang bank dalam posisi perputaran ekonomi seperti ini itu berat. Karena bunga bank itu terus akan berjalan. Dan yang kedua, dan signal untuk kenaikan suku bunga itu ada. Jadi saudara, sebisa mungkin dalam kondisi apapun, saudara tidak utang bank untuk sementara waktu ini. Itu pendapat saya. Yang setuju angkat tangan, saudara. Kenapa? Ingat saudara, posisi saat ini kalau menurut saya adalah stuck. Artinya daya beli masyarakat turun, tapi inflasi apa-apa naik. Ya, ini yang menurut saya, ini pendapat saya, justru ini yang berbahaya. Nah, kenapa? Kalau daya beli masyarakat turun, tidak terjadi inflasi, itu masih kondisi lumayan aman. Tetapi kalau stuck, udah berhenti, daya beli masyarakat turun, tapi inflasi, ini yang berbahaya. Jadi kita ini harus berdoa untuk bangsa dan negara,
supaya negara kita ini dipulihkan Tuhan. Negara kita, saudara, karena prediksi analisa saya secara feeling saya secara ekonomi, pandangan saya, bahwa tahun ini itu berat. Tahun depan itu baru kita akan, namanya kalau bayi itu baru merangkak, saudara. Makanya saya memberitahu bahwa tahun 2023 adalah setitik terang. Artinya setitik terang ini kita semua kembali belajar hidup normal. Tahun ini saya beritahu belajar normal. Dari tahun lalu saya sudah memberitahu pada saudara tentang corona. Dan sekarang semua sudah adaptasi semua. Betul? Betul? Nah, tahun depan itu adalah kita semua akan belajar kembali normal. Itu artinya setitik terang datang tahun 2023. Nah, disitulah akan terjadi inflasi. Dan yang dikhawatirkan adalah stagflasi, stuck berhenti, adalah. Tapi inflasi ini yang akan berbahaya dalam jangka, karena ada kondisi 2023, 2024 Pilpres, ada namanya ekonomi, ada namanya politik, ada namanya banyak sekali hal yang kadang tidak bisa diprediksi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah masa susah ini. Nah, makanya saya memberitahu pada saudara dari tahun 2020 supaya berkebun semua. Supaya apa, saudara? Kita perhatiin, harga-harga pangan udah pada naik. Nah, kalau harga-harga pangan sudah pada naik, ingat, saudara, kita semua harus siap untuk menghadapinya. Dan saya berharap satu hal, kalau Temanggung ini menurut Pak Daud gimana? Kalau Temanggung ini dampak inflasi itu tidak terlalu berat dan susah. Karena apa? Di sini kan adem ayem. Apa, saudara? Tidak terlalu banyak keinginan. Mallnya bisa dihitung, betul? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada mall itu kan lebih aman. Keinginan tidak terlalu banyak. Maksimal minum kopi, betul? Betul? Maksimal minum apa? Kopi. Jadi untuk inflasi untuk Temanggung ini gimana? Tidak terasa berat. Semua akan dijalani dengan aman, stay biasa aja. Kenapa? Karena tidak ada mall. Jadi tidak terlalu banyak keinginan, hanya sekedar makan dan hidup. Betul? Nah, yang berat itu di kota besar kayak Jakarta, Surabaya. Karena banyak mall. Kayak Semarang, Solo. Kenapa? Banyak keinginan. Justru karena terlalu banyak keinginan, itulah yang membuat puyeng, pusing. Nah, sebenarnya ya, ini pengalaman hidup kita ya. Kalau kita ini mau apa adanya hidup ini, saya percaya uang 10.000 rupiah bisa hidup dalam satu hari, asal mau menikmati aja. Pertama, beli beras ya setengah kilo kan berapa, betul? Saya itu bayam, udah cukup, betul? Asal mau nerima wae, betul? Nah, yang kendalanya itu kita nih sudah terlalu dimanjakan dengan makanan-makanan junk food dan lain-lainnya, betul? Jadi sebenarnya kalau pendapat saya secara pribadi, jadi nanti yang inflasi ini pengaruhnya yang besar justru di kota-kota besar yang banyak mall. Karena apa? Banyak keinginan. Dan yang kedua, yang banyak megang kartu kredit. Karena banyak keinginan, gesek terus, bulan depan puyeng sing bayar. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, itu pelaku dah. Nah, makanya saya tuh hanya ada ATM saja. Jadi kalau kita mengalami kondisi resesi ekonomi seperti ini, yaitu kita belajar bersyukur mencukupi apa adanya. Nah, justru orang yang berat itu adalah orang yang terlalu banyak keinginan. Makanya Alkitab berkata, keinginan daging itu harus dimatikan. Betul?
Nah, dan ingat, tantangan gereja sekarang itu ada. Tantangan gereja sekarang itu adalah yang datang ke gereja sama yang online, banyak yang online. Nah, padahal kalau kita kebaktian di gereja itu ada namanya perkumpulan, ada persekutuan, ada silaturahmi, ada saling pengenalan. Betul? Betul? Nah, tapi nanti ke depannya akan banyak yang online. Nah, kendalanya online itu ada, saudara. Jemaat yang datang ke gereja aja banyak yang pelit, apalagi online. Betul? Betul? Nah, itu akan terpengaruh semua. Nanti banyak gereja online. Itu dampaknya pasti ada. Jadi gereja online itu ada. Nanti yang offline ada. Tapi yang jelas satu, kita tidak bisa merubah dalam kembali ke masa lalu, itu tidak bisa. Tapi kita harus bisa bagaimana cara merubah untuk ke depan. Betul? Bagaimana supaya hidup kita tambah baik. Jadi saran saya untuk saudara, ingat, kita tahun ini akan mengalami inflasi selama 5 tahun. Dan tahun ini stuck, artinya berhenti. Jelas? Daya beli masyarakat turun, tapi harga-harga naik. Dan ini akan kita hadapi. Nah, waktu kita menghadapinya, bagaimana caranya? Jangan terlalu banyak keinginan. Siapa yang setuju angkat tangan? Terutama wanita-wanita, ibu-ibu yang suka ke mall-mall. Ingat saudara, hati-hati, jangan terlalu banyak apa? Keinginan. Nah, gimana kita untuk bertahan? Pertama, jangan terlalu banyak keinginan. Yang kedua, bertahan dengan hidup apa adanya. Belajar hidup susah. Kok tak tanya, kok susah gimana? Ingat, kita tidak bisa senang terus dalam hidup kita. Ada waktunya kita ada susah. Nah, kita harus belajar hidup susah untuk bertahan, supaya kita ada tahan mentalnya di situ. Yang ketiga, ini pesan saya, belajar disiplin untuk makanan dan pola hidup. Apa saudara? Disiplin apa saudara? Nah, dan saran saya satu, kita harus kembali ke hidup yang sehat, saudara. Yang setuju angkat tangan, saudara. Pak, ini nyambung masalah yang inflasi selama 5 tahun ke depan ini, Pak. Untuk saya mau bertanya, saya ini masih muda, kira-kira bisnis apa yang bagus dan aman dikerjakan selama kondisi inflasi seperti ini? Dalam kondisi seperti inflasi seperti ini, pertama online. Apa saudara? Online maupun setempat bisa. Kedua, jangan berpikir mengembangkan bisnis dulu, tapi memperkuat bisnis dulu. Kalau bisnis kita belum kuat, gimana mau ngembangin, kan gitu. Sampai kondisi ekonomi membaik. Kondisi apa saudara? Tetapi kalau mau ngembangin, boleh, tapi beli properti, jangan sewa. Karena kalau kita beli berarti investasi. Kalau sewa itu uang hilang. Itu bedanya. Dan yang ketiga, usahakan jangan utang bank. Jadi bertahan dengan apa yang ada. Apa saudara? Bertahan dengan apa saudara? Dengan apa yang ada. Karena kadang itu anak muda tergiur ingin bisnis yang lebih maju, lebih cepat dengan utang bank. Ingat, utang bank itu bunga berbunga, saudara. Artinya berbunga-bunga, betul? Betul? Nah, betul? Nah, jadi dalam posisi ini gunakan posisi yang paling aman. Itu kalau prinsip saya dalam bisnis ya. Dan usahakan bertahan. Usahakan apa saudara?
bertahan. Nah, kalau saya ini puji Tuhan, saya baru banyak belajar satu hal. Dalam kondisi apapun kita harus namanya itu bertahan. Dalam 5 tahun ini segala investasi harus real. Harus apa? Harus apa? Real. Jangan investasi yang non real. Kayak trading robot lah. Saya kan udah ngomong tentang trading robot itu tahun 2020 tentang investasi. Kelihatannya saya pernah khotbah di sini ya, tentang investasi harus real dan jangan non real, kan gitu ya. Karena apa? Dalam kondisi inflasi dan resesi itu kita harus betul-betul investasi real dan jangan non real. Nah, dan yang kedua harus belajar yang namanya surat perjanjian juga dalam bisnis. Nah, pokoknya intinya real di sini apa? Emas ya ada emasnya, perak ya ada peraknya, kopi ya ada kopinya. Jangan hanya secari kertas. Anda boleh bisnis apapun, investasi apapun, silahkan. Tapi yang harus real dan nyata. Baju ya ada bajunya. Jangan hanya tulisan. Wong yang real aja kadang meleset, apalagi tidak kelihatan, betul nggak? Saya kan pernah dapat cerita sama kawan. Aduh, siapa kawan saya cerita tentang seseorang. Dia pesan ke Cina. Intinya pesan sandal di Cina. Oke. Dikirim sandalnya. Harga deal. Tapi dikirimnya itu hanya bagian kanannya doang. Jadi dikirim itu hanya bagian kanannya doang. Yang real aja bisa meleset, apalagi non real. Betul? Betul? Dikirim itu hanya sandalnya kanannya doang. Lah pakai gimana? Mau ndak mau pesen bagian kirinya supaya kanan kiri. Loh, dalam bisnis ada sesuatu yang tidak terduga. Yang real aja bisa meleset, apalagi yang non real. Siapa yang setuju angkat tangan? Iya, pokoknya dalam bisnis itu nyata. Kalau masalah pelayanan, iman itu saling percaya. Oke. Kalau bisnis tidak bisa. Harus ada waspada. Kalau saling percaya, bablas. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? 5 mahkota dari Tuhan Yesus untuk orang Kristen, untuk orang percaya yang setia kepada Tuhan Yesus. Dalam Alkitab ada 5 mahkota yang berbeda yang orang Kristen bisa dapatkan pada pelayanan kepada Kristus Yesus. Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan.
Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.